بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, a'azzakumullah, iyaya wa iyyakum. Pertama kali marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita dapat bersama-sama duduk di salah satu rumah Allah yang kita cintai. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan pada malam ini, hati kita diberikan kelapangan oleh Allah SWT untuk menerimanya dan mengamalkannya. Karena iman kalau tidak disertakan dengan amal percuma. Karena setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, semua ayat ketika Allah SWT menyebutkan iman, pasti di sana menyebutkan tentang amal. Kaum muslimin wal muslimat da'azani azakumullah. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah senantiasa kita berselawat kepada beliau, karena dalam salah satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, man shalla alayya salatan sallallahu bi'asara. Siapa-siapa yang berselawat kepadaku dengan satu selawat, Allah SWT berselawat kepadanya dengan 10 selawat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Pada malam ini saya ingin mencoba untuk membawakan beberapa ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat ini merupakan ayat yang Allah Subhanahu wa taala
sampaikan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Allah SWT ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi dan juga kita bagaimana caranya, bagaimana metodenya kita bermuamalah, berinteraksi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'alim." Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Hai orang-orang yang beriman. Ayat yang pertama ini Allah SWT memanggil kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Bagaimana? La tuqaddimu baina yadayillah. Janganlah kamu mendahului di antara hadapan Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara-suara kamu di atas suara Nabi. Dan janganlah kamu menjaharkan, menguatkan baginya dengan perkataan, sebagaimana menguatkan sebagian kalian bagi sebagian yang lain, bahwa akan dihapuskan amalan-amalan kalian dan kalian tidak ingat. Sesungguhnya orang-orang yang menahan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah SWT hati mereka untuk ketakwaan. Bagi mereka maghfirah, keampunan dan pahala yang besar. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Inilah 3 ayat yang akan kita coba membahasnya pada malam ini. Ayat yang pertama, Allah SWT memanggil kepada orang-orang yang beriman agar tidak mendahului antara hadapan Allah dan Rasul. Ayat ini Allah SWT mengajarkan kepada kaum mukminin bagaimana cara berinteraksi, cara bergaul, bermuamalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di sini yang dimaksud dengan mendahului Allah dan Rasul adalah la tusri'u fil asya' baina yaday ay qablau bal kunu taban fi jamil umur hatta yadula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Ini merupakan adab sopan santun seorang mukmin kepada Rasulullah SAW, kepada Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'atha ila Yaman. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Mu'az bin Jabal ketika beliau dikirimkan ke negeri Yaman. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan, bagaimana seorang sahabat Nabi mencontohkan kepada kita apa yang dia harus lakukan ketika dia diutus oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Jangankan Rasul yang mengutus kita. Jangankan Rasul menjadikan kita sebagai utusannya. Andai kata seseorang diutus oleh seorang bupati pun ke suatu tempat, ke suatu desa, apa yang harus dilakukan oleh bupati ini? Apa yang harus dilakukan oleh yang diperintahkan ini? Tentu dia tidak akan lari dari konsep yang dibawakan atau ini diperintahkan oleh seorang bupati kepada bawahannya. Lihat bagaimana seorang sahabat Nabi SAW ketika beliau dikirimkan, di mana Muaz bin Jabal ini diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai gubernur di negeri Yaman. Kita lihat bagaimana dialog Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal, bima tahkum? Hai Muaz bin Jabal, kalau kamu saya kirimkan ke negeri Yaman, apa yang harus kamu lakukan di sana? Ketika kamu menemukan sesuatu di negeri Yaman, bima tahkum, dengan apa kamu akan memutuskan perkara yang sedang mereka hadapi? Inilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Harus kita ikuti hadis ini baik-baik. Bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan ke negeri Yaman ini? Apa jawaban Muaz bin Jabal? Apakah Muaz bin Jabal memandai-mandai? Apakah Muaz bin Jabal memutuskan perkara mereka dengan hawa nafsunya? Kita lihat bagaimana jawaban Muaz bin Jabal. Bima tahkum? Qala, Muaz bin Jabal menjawab, bi kitabillah. Saya akan putuskan perkara manusia bi kitabillah, dengan kitab Allah. Ini jawaban dari Muaz bin Jabal. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW menimpali jawaban dari Muaz bin Jabal ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid, kalau kamu tidak menemuinya di dalam kitab Allah, apa yang harus kamu lakukan? Apa jawaban dari Muaz bin Jabal? Kata Muaz bin Jabal, qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, saya akan putuskan perkara manusia di sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jawaban yang terbaik yang diberikan oleh Muaz bin Jabal kepada Rasulullah SAW ketika ini ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Andai kata kita yang diutus, bapak-bapak dan ibu yang hormati sekarang, ke satu negeri, lihat apa yang akan kita putuskan. Barangkali kita tidak akan melihat kepada Alkitab atau As-Sunnah. Walaupun kita meyakini Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW merupakan dua sumber hukum. Meskipun kita telah mengetahui hadis-hadis yang banyak tentang ini. Bahkan kita menghafal hadis-hadis ini. Taraktu fikum amrayni ma imasaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Bukankah hadis ini hampir semua kita sudah menghafalnya? Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kedua perkara ini kalian berpegang teguh padanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Bapak-bapak dan ibu yang hormati, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bukan lam, bukan dengan lam. Kalau lam belum sesat, tapi ini Rasulullah menyebutkan lam, selama-lamanya tidak akan sesat. Yakin kita dengan ini. Tapi lihat kaum muslimin rahimani rahimakumullah,
begitu banyak hukum-hukum, bahkan yang menjadi hukum, sumber hukum dari kita atau rujukan-rujukan kita bahkan bukan Alkitab dan Sunnah, walaupun kita sudah menghafal Al-Quran dan hadis ini. Sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menjawab, pertama bi kitabillah, yang kedua beliau menjawab bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, qala fa illam tajid, bagaimana kalau kamu tidak mendapatkannya melalui kitab Allah, di Al-Quran kamu tidak mendapatkannya. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu juga tidak mendapatkannya. Bagaimana sikap kamu? Inilah pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal. Qala radhiyallahu anhu ajtahidu ra'yi. Lalu dijawab oleh sahabat Muaz bin Jabal, ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad dengan pendapatku. Ini yang bilang siapa, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati? Ini sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal. Kalau kita, ketika kita ditanyakan, Al-Quran kita lewatkan, hadis Nabi kita lewatkan, kita langsung ajtahidu bira'yi, saya berijtihad dengan pendapatku. Dan inilah sebabnya rusaknya agama. Dan banyak di antara kaum muslimin, banyak di antara para ustadz-ustadz, ketika ditanyakan kepadanya tentang urusan agama, dia lebih suka menjawab dengan pendapatnya, bukan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia tinggalkan Rasulullah, dia tinggalkan Allah SWT, dia tinggalkan sahabat Nabi, dia tinggalkan tabi'in. Padahal dia tahu bahwa generasi mereka adalah generasi yang terbaik kalau kita jadikan contoh di dalam agama ini. Langsung kepada ra'yu, pendapatnya. Tinggalkan Al-Quran, tinggalkan hadis, tinggalkan pendapat-pendapat sahabat Nabi, lalu dia kata, menurut saya begini. Padahal agama ini bukan menurut saya, bukan menurut bapak-bapak, bukan menurut ibu-ibu, tapi agama ini adalah menurut Allah dan Rasulnya. Berbicaralah di atas lisan Allah, berbicaralah dia di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicaralah di atas lisan sahabat-sahabat Nabi, berbicaralah di atas pendapat-pendapat atau ra'yu-ra'yu tabi'in. Bukankah generasi mereka kaum muslimin rahimani rahimakumullah generasi yang terbaik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam banyak hadis. Dalam beberapa riwayat Rasulullah menyebutkan, dan riwayatnya sahih dari Bukhari dan juga dari Muslim, khairun nasi qarni, tsumma allazi yalunahum, tsumma allazi yalunahum, tsumma allazi yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa generasiku? Generasi Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ini generasi yang terbaik. Semalazian, kemudian generasi yang sesudahnya. Jadi generasi yang mereka berjumpa dengan sahabat Nabi tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka biasa disebut dengan tabi'in. Kemudian generasi yang sesudahnya, yakni generasi tabi'in yang berjumpa dengan tabi'in, tidak berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini generasi yang terbaik, yang Nabi SAW juga menyebutkan al-ulama warasatul anbiya, inilah ulamanya itu. Ke sini kita seharusnya merujukkan pendapat-pendapat kita, bukan kepada hawa nafsu. Tapi kita harus rujukkan semua pendapat kita kepada pendapat generasi yang tiga tadi. Bukan kepada hawa nafsu kita,
bukan dengan meninggalkan Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW. Begitulah cara beragama yang terbaik, begitulah cara muamalah yang terbaik yang seharusnya kita contohkan kepada generasi kita dan generasi yang akan datang. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sahabat Muaz bin Jabal menyebutkan, ajtahidu bira'i. Siapa Muaz bin Jabal? Beliau seorang sahabat Nabi. Siapa kita kalau dibandingkan dengan Muaz bin Jabal? Apakah kita sederajat dengan sahabat-sahabat Nabi? Bahkan kita sangat jauh dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi, bahkan tabi'in sekalipun. Kita sangat jauh. Kadang-kadang orang juga malah merendahkan sahabat-sahabat Nabi. Padahal sahabat Nabi SAW itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Rasulullah SAW. Bahkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah SWT juga menyebutkan tentang mereka di dalam surah At-Taubah ayat 100? As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an. Orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Lihat kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mendahulukan sahabat muhajirin dari ansar. Dari segi keutamaan, sahabat muhajirin lebih baik dari sahabat ansar. Kemudian dalam ayat ini secara nyata, secara jelas Allah SWT menyebutkan kepada kita walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yakni mengikuti Nabi dan sahabat-sahabatnya dengan baik. Karena mereka mendapatkan titel yang sangat tinggi, yakni apa? Radhiyallahu anhum wa radun. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mau beragama dengan agama yang Allah redha kepada mereka? Kenapa kita masih mencari-cari yang selain daripada yang mereka contohkan? Kenapa kita masih tertarik dengan pendapat-pendapat yang tidak bersumber dari mereka? Padahal semua kebaikan itu ada pada mereka. Dan kalau kita ingin baik, kita juga harus mencontohi bagaimana mereka beragama. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Lalu Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan, fadaraba fi sadrihi wa qala. Lalu Nabi SAW menepuk dadanya. Rasulullah SAW menepuk dadanya. Bukan bangga, tapi Rasulullah SAW merasakan bahagia yang teramat bahagia. Fadaraba sadrahu. Wa qala, kemudian Nabi SAW berkata, alhamdulillahillazi waffaqa rasulillah lima yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW menjawab, Maha suci Allah, alhamdulillah, yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima yardo, bagi apa yang dia radai, yang dia senangi oleh utusan Allah, yakni Rasulullah itu sendiri. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah mencontohkan kepada kita bagaimana caranya bermuamalah, berinteraksi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar-benar mengutamakan Nabi
mengutamakan Allah dan Nabi-Nya di atas segala-galanya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajhar lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat yang kedua ini sekali lagi Allah SWT memberikan pelajaran yang terpenting kepada kita. La tarfa'u aswatakum. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada ayat ini, ada yang perlu kita sampaikan di sini, beberapa perkataan yang berhubungan dengan ayat yang pertama tadi. Faqala Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keduanya sahabat Nabi SAW. Apa yang dimaksud dengan la tuqaddimu baina yadayillahi rasuli? Jangan mendahului di antara hadapan Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya? Mereka mengatakan la taqulu khilafal kitab was sunnah. Jangan kalian menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Jangan menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian ayat yang kedua tadi adalah ayat yang Allah SWT memberikan kepada kita pelajaran yang terpenting. Di sini dikatakan haza adabun tsani adaballahu ta'ala bihi al-mu'min alla yarfa aswatahum baina yadin nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa sautihi. Ini merupakan sopan santun yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kaum mukminin agar mereka tidak mengangkat suara-suara mereka di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan sesungguhnya ayat ini turun kepada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni kepada sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ini sahabat yang mulia. Sahabat Abu Bakar dan Umar. Yakni manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW. Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Jadi manusia terbaik setelah Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar. Manusia yang terbaik setelah Muhajirin adalah sahabat Ansor. Baik. Di sini disebutkan, berkata Imam Bukhari, beliau berkata, kada al-khairani an yuhlika Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma rafa'a aswatahuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah ayat yang menegur kepada dua orang sahabat yang mulia. Dijelaskan, hampir saja dua manusia terbaik. Kadal khairan. Hampir saja dua manusia terbaik. Ayyuhlika, kedua-duanya celaka. Siapa manusia terbaik? Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Rafa'a aswatahuma, mengangkat suara kedua-duanya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi ketika
datang kepadanya satu rombongan dari Bani Tamim. Satu rombongan dari Bani Tamim. Fa'asaro ahaduma bil Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu akhi Bani Mujashir. Maka ketika itu Abu Bakar mengisyaratkan kepada salah seorang daripada kedua-duanya, yakni Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah sahabat Nabi sallam. Jadi datang rombongan, kemudian Abu Bakar langsung menunjuk, ini ketua kelompoknya. Ini yang terkemuka dari kaum ini, dari Bani Tamim ini. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Abu Bakar mengisyaratkan itu kepada Al-Aqra' bin Habis, wa asaral ahur bi rajulin ahur, dan berkata pula oleh yang lain, yakni Umar mengatakan biro julin ahur, dengan laki-laki yang lain. Dalam riwayat dijelaskan Nafi'. Jadi yang jadi ketua rombongannya bukan Aqra' bin Habis tapi Nafi'. Jadi pemimpin kaum ini bukan ini. Kemudian setelah Umar radhiyallahu anhu menimpali perkataan dari Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata, faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhu, ma aradta illa khilafi. Maka beliau berkata, yakni Abu Bakar berkata kepada Umar, ma aradta, kamu ini tidak menginginkan kecuali menyelisihiku. Nah, karena kita juga tahu ternyata memang Abu Bakar dan Umar ini banyak yang tidak sependapatnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, wajar saja sebenarnya terjadi perselisihan. Tapi perselisihan mereka seperti apa? Nah, ini yang harus kita mencontohinya. Apa jawaban dari Umar radhiyallahu anhu? Ma'aratu khilafak. Saya tidak menginginkan untuk menyelisihimu. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, di mana kita tahu bahwa sahabat Abu Bakar ini merupakan sahabat yang memang ditakdirkan oleh Allah SWT lebih mulia dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ini terbukti dari banyak kisah-kisah dari yang diriwayatkan sendiri oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi keutamaan Abu Bakar, kita ambil sedikit berita atau cerita tentang keutamaan Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai khalifah. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar, ketika beliau ingin sebelum mengurus masalah yang berhubungan dengan negara, beliau setiap hari pergi ke satu lembah. Ya, beliau pergi ke satu lembah dan itu beliau lakukan setiap hari. Umar ini memang seorang sahabat Nabi yang menginginkan bahwa dia lebih baik dari Abu Bakar. Ini keinginannya. Berarti beliau ini memang menginginkan keutamaan itu ada pada beliau. Dan ini merupakan cemburu yang dibolehkan dalam agama. Nampak orang baik, kita ingin lebih baik dari dia. Nah, inilah yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu.
Satu hari Umar ini melihat kemana ini khalifah ini. Dia lihat. Kemudian beberapa hari dia melihat seperti itu juga. Dan akhirnya dia ikuti dari belakang. Tapi tentu dengan jauh, mengikutinya jauh, supaya tidak nampak oleh Abu Bakar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ternyata ketika itu Abu Bakar ini, dia turun ke satu lembah, di situ ada gubuk, rumah gubuk. Dan di situ ada seorang wanita tua yang buta. Ternyata Abu Bakar ini memberi makan ibu yang buta ini setiap hari. Dan beliau memasak sendiri, dihidangkan makanan, kemudian beliau sapu rumah orang tua ini. Nah, ini rupanya dilakukan oleh Abu Bakar. Setelah ini terjadi, langsung Umar ini menanyakan langsung kepada ibu yang ibu yang buta ini, "Wahai ibu, tahukah ibu siapa yang datang ke rumah ibu?" Ibu ini bilang, "Saya tidak tahu. Sesungguhnya yang datang si hari ke rumah ibu ini adalah seorang khalifah, yakni Abu Bakar." Apa yang dilakukan di sini? Lalu ibu ini bilang, pertama dia masak, kemudian dia hidangkan, kemudian dia sapu rumah saya. Lalu dia, "Assalamualaikum," dia pergi. Nah, mendengar ucapan ini, apa kata Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar dari belakang? "Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar menyusahkan khalifah yang datang sesudahmu." Menyusahkan khalifah yang datang sesudahmu. Kenapa Umar ini bilang seperti demikian? Karena memang dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar ini pekerjaannya adalah selalu ingin menandingi Abu Bakar dalam hal kebaikan. Termasuk ketika dalam masa-masa peperangan, ketika Rasulullah minta biaya-biaya yang tidak tertanggung dalam peperangan, Nabi minta kepada semua sahabat Nabi. Apa yang terjadi? Umar memberikan sebagian dari hartanya. Abu Bakar memberikan semua hartanya. Nah, setelah dia tahu ini, dia juga mengaku tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dan inilah yang seharusnya ketika kita nampak ada yang lebih, kita ingin lebih dari itu. Tapi bukan ria, ya. Ingin lebih tapi bukan ria. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan kepada kita. Kita lanjutkan. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Bakar, "Qala ma aratu khilafak." Saya tidak ingin menyelisihimu. Tapi menurut saya memang yang menjadi pemimpinnya dari kaum ini adalah Nafi', bukan Al-Aqra' bin Habis. Dia yang pantas, bukan Al-Aqra' bin Habis. Apa yang terjadi? Fartafa'at aswatuhuma. Maka suara kedua-duanya meninggi. Padahal ketika itu Rasulullah SAW ada di sisi kedua-duanya. Ketika itu Nabi SAW ada di sisi kedua-duanya. Maka Allah turunkanlah ayat, "Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi," sampai wa antum la tas'urun. Berkata Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, "Fama kana Umar radhiyallahu anhu yasma' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadzal ayah hatta yastafhamahu wa lam yadhkur dzalika nabi, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu." Di Ibnu Zubair berkata, maka adalah Umar radhiyallahu anhu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat ini. Artinya Nabi SAW baca ayat ini. Jadi mereka merasakan bahwa Umar dan
Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa ayat ini merupakan ayat yang menegur kedua-duanya secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teguran ini juga menunjukkan kemuliaan dua orang sahabat ini. Kemuliaan dua orang sahabat kan langsung ditegur oleh Allah, Pak. Ada kita yang langsung ditegur Allah? Tapi kenapa kita masih merendahkan sahabat-sahabat Nabi sallam? Bahkan banyak orang yang dengan sengaja merendahkan sahabat-sahabat Nabi SAW dengan mengatakan perkataan-perkataan yang sangat keji. Termasuk orang-orang Syiah sangat merendahkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan menjadi doa bagi mereka. Salah satu doa yang mereka ucapkan setelah salat, ya Allah, celakakanlah dua orang berhala Quraisy, yakni Abu Bakar dan Umar. Allahumma hlik sonamai Quraisy, yakni Abu Bakar wa Umar. Ini doa yang hampir-hampir tidak ditinggalkan oleh orang Syiah. Bagaimana kita mengatakan Syiah termasuk golongan kita? Justru orang-orang Syiah adalah musuh-musuh kita, bukan teman kita, bukan kawan kita. Nah, ini Bapak-bapak Ibu. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika sahabat-sahabat Nabi SAW direndahkan, kadang-kadang kita tidak merasa apa-apa. Bahkan saya juga pernah melihat sebuah tulisan skripsi, ya, sebuah tulisan skripsi, judulnya apa? Utsman bin Affan gila kuasa. Nah, ini judul skripsi, Pak, ya. Merendahkan sahabat Nabi SAW. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan nasihat kepada kita bagaimana seharusnya kita bermuamalah atau sikap kita kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu secara tidak sengaja merendahkan Bilal bin Rabah. Dari segi kedudukan mana yang tinggi? Lebih tinggi Abu Bakar daripada Bilal bin Rabah. Tapi ketika dia tersalah dalam ucapan, Nabi langsung menegur beliau. Ketika itu dia katakan, wahai budak. Wahai budak. Perkataan ini adalah perkataan yang merendahkan Bilal bin Rabah. Karena memang Bilal bin Rabah ini dulunya budak yang dimerdekakan oleh siapa? Yang dimerdekakan langsung oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang memerdekakan dia adalah Abu Bakar. Kemudian dia panggil budak. Kemudian berubahlah wajah dari Bilal bin Rabah. Kemudian Bilal bin Rabah katakan, wahai Abu Bakar, apakah engkau ingin menjadikan aku lagi sebagai seorang budak? Silap, salah itu. Ya. Tapi bagaimana sikap Abu Bakar ketika itu? Beliau luar biasa. Dipeluknya Bilal bin Rabah meminta maaf. Ya. Kemudian pada saat itulah Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban ma balagha muddarim wala nasifa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan juga diriwayatkan oleh Bukhari. La tasubbu ashabi. Jangan kamu menghina sahabat-sahabatku. Nabi SAW secara umum menyampaikan la tasubbu ashabi. Bukan la tasub ya Abu Bakar Bilal bin Rabah. Bukan seperti itu. Jangan kamu hina wahai Abu Bakar Bilal bin Rabah. Bukan. Tapi Nabi SAW sebutkan karena waktu banyak sahabat-sahabat yang lain banyak yang ada yang hadir ketika itu. Nabi SAW sebutkan, la tasubbu ashabi. Janganlah kamu merendahkan sahabat-sahabatku. Lau anna ahadakum, kalau seandainya salah seorang kalian
Anfaqa misla Uhudin, berimpak seperti bukit Uhud emas. Jadi berimpak sebesar bukit Uhud emas, emas sebesar bukit Uhud. Apa kata Nabi sallam? Ma balagha, tidak akan sampai mudda ahadin, satu mud mereka. Rasulullah SAW berbicara dengan bahasa Kampar, Pak. Mud. Tahu mud, Pak? Ada yang datang tuh mud? Disebutkan ma balagha mudda ahadin, tidak sampai satu mud mereka. Satu mud. Tekong boye, Pak, ya. Satu mud. Bahasa Kampar pun tekong boye, Pak, ya, atau mud, ya. Bapak tanah samud jadilah, ya kan? Mud. Jadi Nabi SAW sebutkan, ma balagha mudda dan tidak akan sampai satu mud mereka. Wala nasifah, bahkan separuh mud mereka tidak akan sampai. Nah, itu Nabi SAW berbicara tentang sahabat dengan sahabatnya. Bagaimana kalau sahabat itu dibandingkan dengan kita? Nabi saja bicara tentang Abu Bakar dan Umar, Umar dan Muaz bin Jabal dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau dibandingkan dengan kita, berarti kita sangat jauh. Nah, inilah yang seharusnya kita mencontoh kepada sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, saya simpulkan kajian kita pada malam ini. Yang pertama, ketika kita dalam beragama menghadapi sesuatu masalah, maka kembalikanlah kepada kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita tidak menemuinya dalam kitab dan sunnah, carilah dengan pendapat-pendapat sahabat Nabi SAW. Kalau kita tidak jumpa, cari tabi'in tabi'in. Kalau kita juga tidak jumpa, cari ulama-ulama kita. Kalau kita mampu untuk berijtihad dan syarat ijtihad belumlah kita penuhi. Bapak-bapak belum juga memenuhi, saya juga belum memenuhi dalam masalah ijtihad. Karena ijtihad itu syaratnya yang pertama adalah memiliki bahasa Arab yang mantap. Siapa yang bahasa Arab yang mantap, Pak? Saya rasa di Kampar ini yang bahasa Arabnya yang betul mantap gitu ya. Yang menurut pandangan saya, Dr. Dasman itu bahasa Arab yang mantap itu. Kemudian menghafal hadis-hadis hukum. Ada yang hafal hadis hukum, Pak? Satu hadis kita kadang-kadang payah menghafal, Pak. Kemudian menghafal ayat-ayat hukum. Nah, ternyata syarat ini tidak ada kita miliki. Kalau demikian, maka cara yang terbaik bagi kita adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan rujuk kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tabi'in. Ya, artinya apa? Kita rujuk ilal kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kembali kepada kitab dan sunnah di atas pemahaman salafnya umat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.